Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Putramu Yesus hari ini mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur, dan kami ranting-rantingnya. Kalau ranting tinggal dalam pokok, maka kami berbuah banyak. Bantu kami ya Bapa untuk berbuah banyak dalam hidup kami. Seperti sabda Yesus, hendaklah kamu berbuah yang berlimpah. Berikan kepada kami roh kekuatan, roh keberanian, roh cinta kasih di segala hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus hari ini mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Pernahkah Anda melihat anggur? Ya, saya kira dan saya duga Anda juga pernah sesekali melihat anggur, pohon anggur. Kalau Anda perhatikan, pokok anggur itu pokok yang besar begitu, lalu ada ranting-rantingnya. Ya, dan ranting-ranting ini kalau tinggal di dalam pokok anggur, maka dia akan berbuah banyak sekali. Ya. Nah, kalau tidak tinggal di situ pasti mati, dan mungkin juga pasti mati, mungkin juga pasti tidak berbuah. Ya. Dan kalau mau berbuah, maka daun-daunnya harus selayaknya, sepantasnya dipetik-petik supaya gizinya itu tidak lari kepada daun tetapi kepada buah. Nah, ini suatu perumpamaan yang sangat jenius yang dibuat oleh Yesus kepada kita. Ya. Jadi dalam hidup ini, hidup rohani dalam mengikuti Yesus, kita pada intinya dan pada akhirnya harus berbuah. Ya. Bukan hanya daun-daunnya lebar, ya, bukan daun-daunnya yang rindang, tapi buah. Ya, tidak cukup bahwa kita subur segar, ya, tetapi tidak berbuah, tidak menghasilkan buah. Dan ini suatu teguran juga bagi kita secara tidak langsung, bahwa apakah hidup rohaniku, apakah diriku itu menghasilkan buah di sekitarku, di anggota keluargaku. Nah, buah-buah itu apa? Buah cinta kasih, buah Roh Kudus. Ya, berbuat yang baik bagi orang lain, sekecil apapun. Ya, mengampuni, memaafkan, menerima, ya, salib sebagai sesuatu yang dengan penuh syukur. Ya. Nah, ini yang seringkali kita agak lupa, ya, bahwa di dalam penghayatan kita itu tidak cukup kita hanya memanggul salib, tetapi memanggul salib dengan tulus, dengan ikhlas, dengan rela, ya, dengan nyaman, dengan enak, ya, menerima salib itu. Kalau kita perhatikan perjuangan Yesus, memang juga Yesus berjuang ketika di Taman Getsemani. Ya. Aku ingin piala ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah. Jadi yang menghasilkan buah itu ada suatu ketulusan, ada suatu keikhlasan, ada suatu kerelaan, ada suatu kebersediaan untuk menerima segala sesuatu dengan gembira, dengan sukacita. Maka kemarin satu kalimat yang selalu saya ulang-ulang dan saya suka dengan puisi dari Santus Titus Bransma, aku bahagia dalam derita. Kenapa itu saya suka? Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh berada di penjara yang kita tahu penjara Nazi dengan luar biasa kejam dan ngerinya. Di saat seperti itulah, ya, di saat seperti itulah, ya, kita mengalami Kristus, mengalami Tuhan. Dan di situ dia mengatakan tidak seperti biasanya. Di saat-saat yang sangat berat dan sangat sulitlah dia mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Saudaraku terkasih dalam Kristus, jadi untuk mengukur buah kita yang paling tinggi dan paling dahsyat adalah ketika kita menderita dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh
harapan, dengan penuh kekuatan, dengan penuh daya, cinta kasih. Dan itulah yang memancar kepada orang-orang di sekitar Titus Bransma di penjara itu. Saudaraku terkasih dalam Kristus, tanggal 22 Mei yang akan datang, kami Karmelit merayakan 100 hari meninggalnya Monsinyur Hadi Sumarto, Uskup Emeritus dari Sorong. Saya mengerti betapa tidak mudahnya bekerja di daerah Sorong pada waktu itu dan pada waktu sekarang juga. Bukan yang gampang, bukan yang mudah. Harus berjalan dari kota Sorong sampai ke stasi-stasi jauh dalam berjam-jam, ya. Naik kapal pesawat kecil untuk sampai ke daerah-daerah yang sulit, ya. Dan ini suatu pilihan dari beliau untuk pindah dari kota Malang yang nyaman ke tempat yang katakanlah tidak nyaman seperti itu. Dan beliau selalu mengatakan, masa yang paling indah dalam hidupku adalah ketika aku berada di Sorong. Saudara, beliau tahu, beliau mengambil keputusan untuk menggantikan uskup yang sudah tua, yang harus digantikan. Sebagai ketua KWI, beliau bersedia tinggal di sana, ya, berkarya di sana, ya. Dan kemudian menderita di sana. Bukan gampang juga menghadapi orang Papua, ya. Pada saat-saat tertentu beliau ditolak juga dalam situasi yang tidak mudah. Tapi beliau mengatakan, saat-saat seperti di sanalah aku bahagia. Ya, dia juga akhirnya menjadi emeritus karena ya sakit kakinya dan seterusnya, dan anggota tubuhnya lemah karena penderitaannya di sana. Ya, bukan hanya penderitaan fisik yang jauh, yang sulit, yang panas, yang menderita, tapi juga penderitaan spiritual, penderitaan rohani, penderitaan psikis. Dan beliau tidak pernah mau menceritakan dalam tanda petik situasi yang membuat dia berjuang, bergulat dalam imannya, dalam penderitaannya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, salah satu buah dari penderitaan itu, ya, dengan menderita dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, itulah. Nah, pertanyaan sederhana untuk Anda dan untuk saya juga, apakah saya juga bersedia menerima, ya, mengakui dengan ikhlas apa yang sedang saya alami ini, ya, dengan penuh sukacita. Ada sukacita, dan pasca itu selalu berarti harus ada sukacita. Kita perhatikan bagaimana ketika para rasul tahu bahwa Yesus bangkit, mereka lari, ya, dari Emmaus, ya, yang dimana mereka bertemu Yesus, mereka lari pergi ke Yerusalem dan memberitakan kabar gembira, Yesus bangkit, Yesus mulia. Dan Yesus mengatakan juga, hai kamu orang bodoh. Ya. Lalu ketika Yesus menceritakan semua tentang makna dari hidupnya, dari kebangkitannya, dari kemuliaannya, ya, Yesus mengatakan, hai kamu orang bodoh yang tidak mengerti. Sukacita, saudaraku, kerelaan, keikhlasan, ketulusan, bagian dari penyerahan hidup. Kalau kita mau menyerahkan hidup, ya bukan hanya sekedar menyerahkan dengan penuh sungguh-sungguh, dengan penuh kemarahan, tapi penuh sukacita. Semoga Anda dan saya belajar menerima segala sesuatu dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kerelaan, apapun juga. Semoga kita tidak bersungut-sungut dengan apa yang sedang kita hadapi, tetapi dengan penuh iman menjalaninya dan mencari jawaban kepada Yesus. Hari ini dalam bacaan pertama juga kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen mengalami problem soal sunat. Ya, soal sunat, saudara terkasih. Ya, bagi orang Yahudi sunat adalah bagian dari proses untuk mengimani Allah, ya, Yahweh, masuk dalam relasi dengan Yahweh, dan itu merupakan syarat penting, ya, harus sunat, gitu kan. Nah, ini problem yang tidak mudah yang mereka atasi, maka mereka mengajak para rasul untuk berkumpul, ya. Nah, ini saudaraku terkasih yang harus kita sadari sungguh-sungguh baik sebagai orang Katolik, ya. Jadi mereka para rasul menghadapi bersama problem yang mereka hadapi, lalu mengambil keputusan. Dan inilah bagian dari gereja Katolik. Segala sesuatu bagian dari gereja Katolik yang tidak hanya diputuskan seseorang atau beberapa orang, tetapi sebagai gereja
yang satu, yang kudus, yang Katolik dan Apostolik. Maka gereja Katolik sejak awal, coba Anda perhatikan ketika Yesus bangkit. Apa yang dikatakan Yesus kepada Maria Magdalena? Pergilah kepada saudara-saudaraku. Siapakah saudara-saudara Yesus? Ya, Petrus, Yakobus, dan para rasul. Pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakanlah, aku telah bangkit. Nah, jadi sekali lagi ini pentingnya bagi kita gereja apostolis, gereja para kudus, gereja para rasul, dan kita semua. Ya. Kalau kita keluar dari gereja ini, kita menjadi tidak menghasilkan buah yang berlimpah, tapi kita akan seperti ranting tadi yang tinggal di dalam pokok anggur. Pokok anggur itu adalah Kristus, para rasul, Petrus, dan para rasul semua dalam gereja Katolik yang kudus. Dia akan bertumbuh, berkembang. Ya. Menghasilkan buah berlimpah. Tinggallah dalam gereja. Sebesar apapun, sesulit apapun, katakanlah seberdosa apapun gereja, Tuhan hadir di sana supaya kita menghasilkan buah berlimpah. Jangan pernah lepas dari gereja. Ya. Kitab suci tidak seluruhnya. Apa yang lebih dulu, gereja atau kitab suci? Gereja dulu. Ya. Coba kitab suci itu baru ditulis pada kitab suci Perjanjian Baru, ya, ditulis pada tahun kurang lebih 60. Jadi antara Yesus dan kitab suci itu, ya, Yesus dan kitab suci itu mereka menggunakan apa? Itu gereja sudah tumbuh dulu. Ya. Siapa yang menetapkan kitab suci ini kanon atau tidak kanon? Pada waktu itu begitu banyak tulisan-tulisan. Dan ketika para rasul mewartakan kabar gembira, apakah sudah ada kitab suci? Ya, Perjanjian Lama. Ya. Dan tidak seperti yang kita bayangkan sekarang. Seperti tertulis mereka membuka dan seterusnya. Jadi betapa pentingnya gereja, ya. Gereja Katolik yang satu, kudus, apostolik, dan suci. Semoga Anda dan saya, ya, tinggal di dalam gereja, tinggal di dalam bersama Bapak Uskup. Ya. Santo Ignatius dari Antioquia mengajarkan itu supaya kita tinggal bersama uskup, bersama imamnya. Ya. Kenapa gereja Katolik tidak disebut Kristen? Ya, Anda jangan lupa pada awal-awal abad pertama itu begitu banyak aliran Kristen yang sesat juga, yang baik juga. Maka perlu apakah ini sesat atau tidak sesat? Ajaran-ajaran dan banyak kitab suci yang mengajarkan banyak hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Maka gereja menetapkan kitab suci mana yang kanon, mana yang asli, mana yang benar. Ya. Jadi kenapa? Meskipun dalam kisah para rasul dikatakan orang-orang yang mengikuti Yesus disebut orang Kristen, tapi Kristen yang pada waktu itu begitu banyak kesesatan. Ya, Santo Ignatius dari Antioquia mengatakan gereja Katolik adalah gereja yang universal, ya, yang sampai sekarang di mana-mana. Coba perhatikan, gereja Katolik di mana-mana ritusnya sama. Ya. Yang diakui oleh gereja, yang diakui oleh semua, dipakai di mana-mana. Sedangkan gereja tertentu di Indonesia sama ada, tapi apakah di Jerman, di Amerika sama? Tidak juga sama. Nah, jadi ini saudaraku, gereja Katolik universal. Tinggallah dalam gereja Katolik. Ya, tinggallah, ikuti ajaran-ajaran gereja Katolik. Disitulah sumber kekuatan, sumber pengharapan, dan menghasilkan buah berlimpah. Bukan karena aku, bukan karena diriku, bukan karena hebatku. Ya, sehebat-hebatnya seorang pastor, dia akan merendah. Tidak pernah dia mengagungkan diri dan mendirikan gereja sendiri, tidak pernah. Hanya gereja Kristus. Semoga kita tinggal di dalam gereja, di dalam pokok anggur, di dalam dan kita cari ranting-rantingnya. Tuhan memberkati kita semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.